Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Novtasari dengan NIM 11.125140650. Tugas ini dibuat untuk pemenuhan UAS Hukum Administrasi Negara kelas B dengan judul Analisis Kewenangan Pejabat Administrasi Pemerintahan dan Penerapan AUPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa, SHMH. Baik, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yakni latar belakang. Dalam sistem ketatanegaraannya, Indonesia menerapkan konsep negara kesejahteraan atau welfare state yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran negara tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban, tapi juga mencakup penyediaan pelayanan publik serta pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan dan melakukan tindakan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Semakin luas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, semakin besar pula kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai sumber, batas, dan juga tata cara penggunaan kewenangan agar setiap tindakan pemerintah tetap sejalan dengan prinsip negara hukum. Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dibentuk untuk mengatur pelaksanaan kewenangan badan dan atau pejabat pemerintah dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Selanjutnya, administrasi pemerintahan dan juga wewenang. Menurut pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, administrasi pemerintahan adalah seluruh rangkaian kegiatan pengambilan keputusan dan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwasanya wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan atau melaksanakan adanya tindakan dalam menjalankan urusan pemerintahan. Selanjutnya ada jenis-jenis wewenang, yakni yang pertama, wewenang terikat. Wewenang terikat itu merupakan jenis kewenangan yang pelaksanaannya telah ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan sehingga pejabat yang bersangkutan tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan pilihannya. Contohnya, penyidik dapat menghentikan penyidikan berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur dalam KUHP dan juga KUHP. Selanjutnya ada wewenang fakultatif, di mana wewenang fakultatif ini adalah kewenangan yang dapat digunakan maupun tidak dapat digunakan oleh pejabat administrasi negara sesuai dengan kondisi tertentu sepanjang masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum. Contohnya, aparat kepolisian dapat memilih memberikan teguran kepada pelanggar lalu lintas daripada langsung memberikan sanksi tilangnya. Selanjutnya yakni ada wewenang bebas. Wewenang bebas itu merupakan kewenangan yang memberikan ruang kebebasan kepada badan atau pejabat pemerintah untuk menentukan isi keputusan yang akan diambil karena peraturan dasarnya memberikan keleluasaan kepada penerima kewenangan tersebut. Misalnya ada aparat kepolisian dapat menentukan tindakan yang dianggap paling tepat terhadap tersangka ketika dilakukan penangkapan sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Selanjutnya sumber wewenang ada 3, yakni atribusi, delegasi, dan juga mandat. Yang pertama atribusi, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, atribusi merupakan suatu pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintah yang bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana contohnya itu adalah Presiden memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang NRI tahun 1945. Selanjutnya delegasi, menurut pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan pejabat pemerintah yang lebih rendah. Dalam hal ini, tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya beralih kepada penerima delegasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Contohnya itu adalah menteri yang melimpahkan kewenangan penerbitan izin tertentu kepada Direktur Jenderal sehingga tanggung jawab dan juga tanggung gugat beralih kepada penerima delegasi. Selanjutnya ada mandat. Menurut pasal 1 angka 24 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat di bawahnya. Namun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Contohnya adalah bupati yang memberikan mandat kepada sekdanya untuk menandatangani surat tertentu atas nama bupati, namun tanggung jawabnya itu tetap berada pada pemberi mandat itu sendiri. Selanjutnya, itu ada kewenangan dan pembatasannya. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penggunaan kewenangan dibatasi oleh batas waktu, yakni kewenangan hanya dapat digunakan selama masa jabatan atau jangka waktu yang berlakunya wewenang tersebut. Misalnya, kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan baru. Selanjutnya, ada batas wilayah, yakni setiap pejabat hanya menjalankan kewenangannya dalam wilayah yang menjadi ruang lingkup kewenangannya. Misalnya, Bupati Semarang tidak berwenang menerbitkan izin usaha yang berada di wilayah Kabupaten Kendal. Selanjutnya ada batas materi, pejabat pemerintah hanya dapat bertindak sesuai dengan bidang urusan yang menjadi kewenangannya. Misalnya Dinas Pendidikan tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan. Selanjutnya ada penyalahgunaan wewenang. Menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 melarang setiap bentuk dari penyalahgunaan wewenang meliputi yang pertama ada melampaui kewenangan, mencampur adukan kewenangan, dan juga bertindak sewenang-wenang itu sendiri.
Selanjutnya ada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama ada asas kepastian hukum, ada asas kemanfaatan, selanjutnya ada asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Selanjutnya ada keputusan tata usaha negara dan pencabutannya. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya keputusan tata usaha negara yang disebut juga dengan keputusan administrasi pemerintah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan pengertian KTUN secara lebih luas, yaitu tidak hanya terbatas pada keputusan yang tertulis tapi juga mencakup tindakan faktual yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Kemudian pencabutan keputusan administrasi, di mana berdasarkan pasal 64 Undang-Undang 30 tahun 2014, suatu keputusan administrasi dapat dicabut apabila mengandung cacat wewenang, cacat prosedur, dan juga cacat substansi. Baik, untuk mengakhiri presentasi ini, adanya kesimpulan, ini akan merangkum semuanya, di mana berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bersama bahwasanya setiap badan dan atau pejabat pemerintah dapat menjalankan tugasnya, wajib menggunakan wewenang yang dimiliki sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap batas tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat berdampak pada cacatnya keputusan tata usaha negara atau KTUN. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sekian presentasi dari saya, Niputu Novitasari. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om.